Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ini mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan judul Sejarah Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri Latifah Dewi Nur Fatimah sebagai moderator, kemudian teman saya Inayatul Rodiah, Faizal Burhani, dan Raya Yuniar. Untuk materi pertama yaitu sejarah Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin akan dibacakan oleh teman saya yaitu Faizal Burhani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sejarah Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Kondisi Arab pra-Islam. Kondisi Arab pra-Islam disebut juga dengan zaman jahiliyah, yang dimana kondisi Arab masyarakat Arab sebelum Islam sangat buruk dan belum memiliki tatanan kehidupan sosial yang teratur. Terdapat kesenjangan antara kaum bangsawan dan masyarakat biasa, di mana kaum bangsawan menjadi terpandang dan memiliki otoritas yang lebih. Adapun kebiasaan buruk masyarakat Arab pra-Islam yaitu membunuh bayi perempuan, menyembah berhala, berjudi, minum khamr, memperjualbelikan wanita, dan lain sebagainya. Dakwah Rasulullah SAW dimulai dari periode Mekah, yang dimana beliau mendapat perintah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi sasaran dakwah pada periode Mekah Rasulullah SAW yaitu keluarga dan kerabat terdekatnya, yaitu 9 orang yang merupakan kerabat beliau dan keluarga beliau yang disebut sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Dan periode Mekah ini berjalan selama 3 tahun, yang menjadikan rumah Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat pengajaran dakwah beliau. Dakwah Rasulullah selanjutnya disebut dengan periode Madinah, yang mana beliau mendapat perintah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasna' bima tu'maru a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi strategi dakwah Rasulullah pada periode Madinah yaitu secara terang-terangan yang berlangsung selama 10 tahun, yang mana ini dari dakwah Rasulullah kali ini yaitu pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah kaum muslim, pembinaan ukhuwah untuk menyatukan kaum muslimin. Islam menyebar dengan pesat dan menjelma menjadi agama besar pada periode Madinah ini. Dan banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting besar bagi umat Islam yang terjadi pada periode Madinah. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti. Sedangkan kata ar-rasyidin artinya orang-orang yang mendapat petunjuk. Arti khulafaur rasyidin menurut istilah yaitu pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Secara resmi, istilah khulafaur rasyidin merujuk pada 4 orang khalifah pertama Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau yaitu Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau berasal dari golongan Bani Taim, lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi, wafat di Madinah pada tahun 634 Masehi. Ayah beliau bernama Utsman Abu Quhafah dan ibu beliau bernama Salma Ummul Khair. Singkat cerita, setelah Rasulullah wafat, terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Lalu Abu Bakar terpilih menjadi khalifah melalui musyawarah yang diusulkan Umar di Saqifah Bani Sa'idah. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau menggunakan sistem politik kekuasaan yang bersifat sentral dan beliau memutuskan perkara melalui Dewan Syura. Beliau memiliki kebijakan politik sebagai berikut, yaitu yang pertama mengirim pasukan ke Syam
mengembangkan Islam ke wilayah Syria dan Persia, tidak memberikan kekuasaan kepada anggota keluarga. Dan terjadi beberapa peristiwa penting pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya itu munculnya gerakan riddah atau kaum murtad dan banyaknya kemunculan nabi-nabi palsu. Prestasi-prestasi yang beliau capai pada saat menjabat sebagai khalifah yaitu memberantas para nabi palsu, menumpas pembangkang zakat, memberantas kaum murtad, dan mulai mengumpulkan Al-Quran. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau memiliki nama asli Umar bin Khattab bin Nufail yang berasal dari golongan Bani Adi. Beliau lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi dan wafat di Madinah pada tahun 644 Masehi. Ayah beliau bernama Khattab bin Nufail al-Sim dan ibu beliau bernama Hantamah binti Hashim. Beliau menjadi khalifah melalui wasiat Abu Bakar setelah wafatnya dan beliau berkuasa selama 10 tahun. Sistem politik yang beliau terapkan pada saat memimpin umat Islam, kekuasaan bersifat demokratis, mengutamakan asas keadilan dan kejujuran kepada masyarakat. Dan beberapa kebijakan politik yang beliau laksanakan yaitu perluasan wilayah Islam, pengembangan administrasi dan pemerintahan penataan kota. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masanya yaitu ditemukannya penanggalan kalender Hijriah dan adanya untuk pertama kali sholat tarawih berjamaah. Prestasi-prestasi yang beliau capai pada saat memimpin yaitu menundukkan daerah Syam, Irak, dan Mesir, menetapkan mata uang resmi, menetapkan penanggalan Hijriah, membentuk Baitul Mal, dan lain-lain. Khalifah ketiga setelah Khalifah Umar bin Khattab yaitu Utsman bin Affan. Beliau berasal dari golongan Bani Umayyah, lahir di Taif pada tahun 579 Masehi dan wafat di Madinah pada tahun 656 Masehi. Ayah beliau bernama Abi al-As bin Umayyah, ibunda beliau bernama Arwah binti Quraisy. Khalifah Utsman bin Affan memeluk Islam melalui ajakan Abu Bakar dan menjadi khalifah melalui pemilihan dalam pertemuan majelis di Madinah. Beliau merupakan sahabat yang sangat dermawan dan sangat sederhana, dan beliau mendapat julukan Dzun Nurain. Beliau menerapkan sistem pemerintahan politik ekonomi secara islami, tidak zalim, dan menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan ke Baitul Mal. Dan beberapa kebijakan politik yang beliau laksanakan yaitu memberhentikan gubernur yang sewenang-wenang menumpas para pembangkang. Beberapa prestasi yang beliau capai saat memimpin Islam yaitu kodifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan Angkatan Laut, perluasan wilayah Islam yang diantaranya yaitu Khurasan, Armenia, Tunisia, dan Azerbaijan. Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau berasal dari golongan Bani Kilab yang lahir di Mekah pada tahun 599 Masehi dan wafat di Kufah pada tahun 661 Masehi. Ayah beliau bernama Abi Thalib bin Abdul Muthalib dan ibunda beliau bernama Fatimah binti Asad. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dan menantu dari Nabi Muhammad SAW dan beliau menjabat sebagai khalifah selama 6 tahun. Beliau dibaiat kaum muslimin untuk menggantikan sosok Utsman bin Affan yang wafat karena terbunuh oleh pemberontak. Sistem pemerintahan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau menerapkan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter. Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat mementingkan kemaslahatan umatnya dan mencegah segala kemudaratan. Berikut kebijakan politik yang beliau terapkan, yaitu penegakan hukum secara masif, mengambil alih tanah negara pemberian dari keluarga Utsman bin Affan,
dan terjadi beberapa peristiwa penting pada masa kepemimpinan beliau, yaitu Perang Siffin dan Tahkim atau arbitrase. Beliau berhasil mendapatkan prestasi-prestasi yang membanggakan, diantaranya mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, membangun kota Kufah sebagai pusat pertahanan dan pusat pengembangan ilmu. Terima kasih teman saya Faizal Burhani telah membacakan materi. Kemudian materi selanjutnya adalah sejarah Islam pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Nusantara dibacakan oleh teman saya yaitu Inayatul Rodiah. Sejarah Islam pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Nusantara. Yang pertama pada masa Bani Umayyah. Periode Bani Umayyah dimulai sejak tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi atas dua periode utama, yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi berpusat di Damaskus, kini ibu kota Suriah. Kemudian pada tahun 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, seiring berkuasanya kekuatan Muslim di Spanyol dan Andalusia. Pusat pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah mendapatkan limpahan kekuasaan penuh dari Hasan bin Ali dan kemudian dilantik sebagai khalifah di Ilya pada 40 Hijriah atau 660 Masehi. Dia mengalihkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Syria dan menjadikan Damaskus sebagai ibu kota kerajaan Islam yang sebelumnya adalah ibu kota provinsi Syria. Sistem pemerintahan Bani Umayyah. Sistem kekhalifahan yang diterapkan secara demokratis. Sistem pemerintahan ini terus berlanjut sampai masa Utsman dan Ali. Mereka dipilih dan dibaiat melalui proses musyawarah dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mendirikan sebuah dinasti. Khalifah-khalifah Bani Umayyah. Dalam rentang waktu pemerintahan sekitar 90 tahun, pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang menganut sistem monarki hereditaris dengan jumlah khalifah yang pernah memimpin ialah 14 khalifah, yaitu yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah kedua bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, yang 11 Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir Marwan bin Muhammad. Perkembangan dan kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, ekspansi wilayah. Kemudian pembenahan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, peradilan. Yang kelima, perkembangan arsitektur. Kemunduran dan akhir Bani Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, dinasti Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbas yang telah menyusun kekuatan baru. Yang kedua, dinasti Abbasiyah. Periode Abbasiyah dimulai sejak tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, yang merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam. Pada masa pemerintahan Saljuk, muncul gerakan perang salib yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang menaruh kebencian dan dendam pada negara-negara Islam di kawasan timur. Pemerintahan Abbasiyah hancur bersamaan dengan penyerbuan orang-orang Mongolia yang melumatkan pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Perkembangan dinasti Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah diambil dari nama Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Awal kekuasaan dinasti Bani Abbas ditandai dengan pembangkangan yang dilakukan oleh dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Dari segi durasi, kekuasaan dinasti Bani Abbas termasuk lama, yaitu sekitar 5 abad. Perkembangan dan kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ekspansi wilayah. Kedua, perkembangan politik. Yang ketiga, perkembangan peradaban Islam. Bentuk-bentuk peradaban Islam yaitu kota-kota pusat peradaban, bidang pemerintahan, bangunan tempat peribadatan dan pendidikan, bidang ilmu pengetahuan. Sebab-sebab kemunduran pada masa dinasti Abbasiyah.
Terdapat beberapa penyebab terjadinya kemunduran dinasti Abbasiyah yang menyebabkan jatuhnya dinasti tersebut. Pemerintah Abbasiyah hancur bersamaan dengan penyerbuan orang-orang Mongolia yang melumatkan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemudian ada proses masuknya Islam di Nusantara akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, menurut penjelasan waktu, pada abad ke-7 Masehi, Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara melalui perdagangan. Kemudian, pada abad ke-17, ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur, bertulis pada tahun 1082 Masehi. Pada abad ke-13 Masehi, runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad tahun 1258, kemudian munculnya berita Marco Polo pada tahun 1292, dan kemudian ditemukannya batu nisan Sultan As-Saleh di Samudra Pasai pada tahun 1297, kemudian adanya berita Ibnu Batutah pada tahun 1345, diperkuat dengan masa penyebaran tasawuf di Indonesia. Kemudian ada menurut teori pembawanya. Yang pertama adalah teori Gujarat. Pada abad ke-13, Islam datang dari perdagangan daerah Gujarat di India. Dipertegas dengan yang pertama, Nusantara menjalin ikatan perdagangan dengan orang-orang Gujarat. Yang kedua, ditemukannya batu nisan Sultan Samudra Pasai Al-Saleh. Yang kedua ada teori Mekah. Pada abad ke-7, orang Arab Saudi membawa Islam ke Indonesia. Dipertegas juga dengan adanya perkampungan yang didiami oleh orang Islam di pesisir Sumatera pada abad itu. Yang ketiga, ada teori Persia. Pada abad ke-13, beranggapan bahwa agama Islam di Indonesia datang dari Persia. Dipertegas dengan adanya persamaan budaya agama Islam di Nusantara dengan di Persia. Kemudian menurut Uka Chandra Sasmita, yang pertama ada saluran perdagangan. Pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi oleh perdagangan Arab, Persia, dan India. Kemudian ada saluran tasawuf. Pengajar tasawuf atau para Safi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Kemudian ada saluran perkawinan. Pedagang memiliki status sosial tinggi pada saat zaman ini, sehingga putri kerajaan dan pribumi lainnya tertarik. Sebelumnya menikah, harus memeluk agama Islam terlebih dahulu. Kemudian ada saluran pendidikan. Di saluran pendidikan ini ada dua cara, yaitu pendidikan secara langgar dan pendidikan secara pesantren. Kemudian ada saluran dari kesenian, yaitu salah satunya adalah Sunan Kalijaga yang sangat mahir dalam menyebarkan agama Islam melalui saluran kesenian, seperti contohnya melalui wayang, sastra seperti hikayat, Baghdad, dan sebagainya. Kemudian ada seni bangunan dan seni ukir. Selanjutnya dari saluran politik. Kerajaan Islam memerangi kerajaan non-Muslim. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk untuk masuk ke agama Islam. Kemudian ada faktor-faktor Islam berkembang pesat di Indonesia. Yang pertama, runtuhnya kerajaan Hindu dan Buddha. Yang kedua, ada penyebaran Islam dilakukan secara damai. Yang ketiga, syariat masuk Islam itu mudah. Kemudian ada pelaksanaan ibadahnya sederhana. Islam juga agama yang demokratis. Kemudian ajaran Islam tidak memaksa. Dan bangsa Indonesia memiliki jiwa terbuka.
Kemudian ada materi membumikan Islam di Indonesia yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Raya Yuniar. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Membumikan Islam di Indonesia. Makna membumikan Islam di Indonesia. Membumikan Islam adalah menerapkan ajaran-ajaran Islam dengan khafah sepenuhnya di dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, artinya merupakan rahmat bagi seluruh alam. Islam adalah agama mayoritas yang saat ini dipeluk oleh warga negara Indonesia. Namun kenyataannya, tidak semua umat Islam dapat menerapkan syariat Islam dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Cara membumikan Islam, memasukkan nilai-nilai syariat Islam ke dalam kebudayaan yang ada di Indonesia. Semua warga negara Indonesia yang mayoritas Muslim harus selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lingkungan yang ada di Indonesia terbiasa dengan nuansa keislaman. Pemberian pendidikan agama Islam kepada generasi Muslim yang ada di Indonesia, sehingga ada generasi penerus agama Islam di Indonesia di masa yang akan datang. Beberapa cara agar nilai-nilai Islam tetap terjaga di era kini. Menjalankan syariat atau perintah agama seperti sholat, menjauhi melakukan perbuatan yang dilarang agama, menghormati sesama muslim, tidak mudah terpengaruh aliran-aliran yang belum tentu kebenarannya atau sesat. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.